Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan artikel hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Etika dan Moral Generasi Z yang terpengaruh negatif oleh sosial media Instagram. Dengan adanya perkembangan zaman, mengakibatkan munculnya generasi-generasi baru. Setiap generasi memiliki nama dan karakteristik sendiri-sendiri. Menurut Jen M. Tweng, generasi Z adalah generasi pertama yang tumbuh dengan smartphone dan sosial media. Generasi Z atau dikenal juga sebagai I-Gen atau Centennials umumnya didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012, sehingga mereka sudah mengenal teknologi sejak lahir. Generasi ini dapat dikatakan sebagai generasi yang berkembang bersama teknologi, sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih ditekankan, karena mereka cenderung mementingkan kehidupan sosial medianya daripada kehidupan nyata mereka. Sifat inilah yang perlu diperbaiki agar generasi penerus bangsa memiliki etika dan moral yang baik. Media sosial merupakan media yang tertuju pada eksistensi kehidupan atau aktivitas masyarakat untuk dapat dilihat orang banyak secara online oleh pengguna lain dalam ikatan sosial. Media sosial juga dapat berdampak positif maupun negatif berdasarkan postingan yang disebarkan. Dampak positifnya dapat mengungkapkan perasaan atau gagasan penggunanya, serta mendapatkan informasi-informasi baru. Sedangkan dampak negatifnya mampu mengintegrasikan teknologi komunikasi, perubahan gaya hidup, perubahan regulasi, bahkan perubahan isu-isu sosial masyarakat, serta terbukanya kekuatan dinamika baru dalam masyarakat. Media sosial memiliki berbagai macam platform, salah satunya Instagram. Di Indonesia, Instagram itu berada pada peringkat 4 dari data Hootsuite NWR sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, postingan Instagram itu kerap menimbulkan perdebatan melalui komentar. Salah satunya terjadi pada akun Instagram milik Ima Sandi Aulia, yaitu salah satu pemuda Instagram itu mengomentari bahwa anaknya itu dimiripkan oleh hewan monyet. Hal ini menjadikan Yimas marah dan ingin bertemu dengan akun yang menuliskan komentar tersebut. Hal ini menjadikan kasus pembulian di Instagram itu cukup mengkhawatirkan, karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJI, peningkatan perilaku cyberbullying mencapai 49% dengan pengguna internet mengaku pernah dituding, diejek atau dilecehkan di media sosial. Survei ini menyebutkan bahwa sebanyak 31,6% korban perundungan itu membiarkan tindakan atau komentar-komentar negatif. 7,9% itu membalasnya, sedangkan hanya 3,6% melakukan laporan tindakan kepada pihak yang berwajib. Instagram selain memudahkan untuk mencari dan berbagi informasi, dalam Instagram banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain penipuan dan penghinaan. Bahkan pada tahun 2019, Bareskrim Polri mencatat kasus penipuan terbanyak terjadi di Instagram, sebanyak 1.617 kasus. Saat ini, hampir semua kalangan menggunakan aplikasi Instagram, terutama generasi Z. Hal ini dapat membahayakan generasi Z, sebab mereka masih rentan dan cenderung untuk mudah dipengaruhi. Sebagai generasi Z yang memiliki kemampuan lebih, memiliki wawasan yang luas, kreativitas, dan semangat yang tinggi untuk memajukan bangsa dengan teknologi, kita harus menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi generasi muda yang terjerumus pada arus luar. Generasi yang baik merupakan generasi yang berpegang pada Pancasila dan mampu tumbuh serta berkembang menjadi individu yang mandiri dalam melaksanakan tugas. Etika dan moral generasi muda saat ini sudah mulai rusak akibat beberapa hal seperti dampak negatif dari perkembangan iptek. Salah satunya adalah sosial media. Hal inilah yang dapat merusak etika dan moral generasi muda. Untuk menyikapi hal tersebut, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan cara yang efektif seperti menumbuhkan kesadaran diri individu menjadi penting.
karena nilai-nilai Pancasila akan tertanam dalam diri seseorang jika orang tersebut memiliki kemauan yang tinggi untuk menjadi lebih baik. Guna menjaga dan mempertahankan etika dan moral generasi Z yang berkarakter khas bangsa Indonesia, maka perlu kembali untuk merefleksikan dan merumuskan kembali esensi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan era terkini. Dengan demikian, perubahan yang terjadi akan membuat generasi muda memiliki etika dan moral yang baik dan mengetahui bagaimana cara mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh Instagram sebagai media sosial terhadap etika dan moral generasi Z? Yang kedua, apa hubungan antara Pancasila dengan etika dan moral generasi Z? Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Instagram bagi generasi Z? Yang keempat, bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam mencegah lunturnya etika dan moral generasi Z akibat pengaruh penggunaan Instagram. Nah, lalu untuk tujuannya, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh Instagram sebagai media sosial terhadap etika dan moral generasi Z, untuk mengetahui hubungan antara Pancasila dengan etika dan moral generasi Z, hingga untuk mengetahui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam mencegah lunturnya etika dan moral generasi Z. Sedangkan untuk manfaat bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian mengenai pengaruh Instagram sebagai media sosial terhadap etika dan moral generasi Z, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Instagram, hingga pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam mencegah lunturnya etika dan moral generasi Z. Sedangkan bagi pembaca, bisa menjadi referensi mengenai penelitian yang berhubungan dengan konsep Instagram sebagai media sosial dengan etika